Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih membaca di dalam bab tentang al-iman bi kulli ma akhbar bihi Rasul. Itu kewajiban kita beriman dengan segala yang Rasul mengkhabarkan. Karena ini termasuk konsekuensi iman. Itu apa? Kita membenarkan segala yang beliau kabarkan. Walaupun apa yang beliau sampaikan adalah apa? Perkara yang gaib, perkara yang tidak masuk akal. Kewajiban orang beriman adalah percaya dan beriman. Kenapa? Karena apapun yang Rasul ucapkan itu adalah wahyu, bukan datang dari pribadi beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Rasul ucapkan adalah hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka di antara perkara gaib yang Rasul beritakan adalah tentang kejadian-kejadian yang akan dialami pada hari kiamat kelak. Seperti apa? Yang sudah kita jelaskan kemarin. Yang pertama adalah tentang keadaan manusia di alam kubur. Kemudian begitu datang hari kiamat besar, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Habis itu kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, yang seharinya jaraknya kata Allah 50.000 tahun. Fi yaumi kana miqdaruhu 50.000 sana. Di suatu hari yang masa lamanya seperti 50.000 tahun. Kemudian ditambah lagi matahari didekatkan di atas kepala kita, ya, tanpa ada teduhan. Kemudian kita dalam badan tidak beralas kaki, terlanjang bulat, dan belum disunat. Nah, kemudian yang berikutnya kemarin, kita telah menjelaskan tentang apa? Tentang al-hisab. Hisab itu adalah apa? Ittila Allah ibadahu al-a'malihim. Yaitu Allah menampakkan ya amalan-amalan hamba-hambanya. Ya kan? Maka di situ dihitung antara kebaikan dan keburukannya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sebentar, menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang adanya hisab. Di antaranya ada dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kata Allah, ya, tempat kembali mereka adalah kepada kami, dan kemudian atas kamilah hisab mereka. Jadi Allah yang akan menghisab, akan menghitung. Ya, maka di antara doa yang banyak Rasul panjatkan adalah apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ya, ini doa yang dicontohkan Rasul, penting untuk kita baca agar apa? Allah meringankan hisab kita. Nah, maka Rasul ketika menjelaskan cara Allah menghisab orang-orang beriman berbeda dengan hisabnya orang-orang kafir.
Kenapa Rasulullah mengatakan di sini dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim, "Annallaha yakhlu bihi fayuqarriruhu bidzunubihi hatta idza ra'a an qad halak qala Allahu lahu satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfirha lakal yawma." Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah ketika menghisab orang beriman, bagaimana caranya? Yakhlu bihi. Allah berduaan dengan orang beriman tadi. Allah menampakkan ini amalan kamu, dosa kamu, maksiat kamu. Maka orang beriman ini yuqarriruhu, dia mengakui dan menetapkan, iya ya Allah, itu dosa saya, itu kemaksiatan saya. Maka Pak, di hari itu Allah menjadikan setiap manusia ingat terhadap apa? Segala yang diperbuat. Sekecil apapun amalan kita teringat. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari itu ketika Allah menghisab, Allah datang ya di alam mahsyar bertemu dengan manusia untuk menghisab. Kemudian apa? Wa ji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkan neraka jahanam di hari itu. Jadi begitu kita dihisab Allah, bagaimana pandangan kita di depan itu neraka jahanam. Sebenarnya dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Kata Nabi, tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara Allah secara langsung tanpa penterjemah. Kita paham? Kemudian kata Rasul, wala yanduru ila aymanihi ila maqad salaf wala yanduru ila ishimalihi ila maqad salaf. Tidaklah dia melihat ke arah kanan melainkan masa lalu amal dia, lihat ke arah kiri masa lalu amalan dia. Ingat semua itu. Wala yanduru ila tilqai wajhi ila jahannam, dan tidak melihat ke depan melainkan pemandangannya adalah neraka jahanam. Coba kira-kira mungkin nggak kita bisa senyum-senyum, cengir-cengir di depan Allah? Kenapa ini? Kita ingat masa lalu kita, dosa-dosa kita, di depannya jahanam. Salah jawab ini ya, neraka sudah. La haula wala quwwata illa billah. Dan hal itu Bapak sekalian, yang menyaksikan itu bukan lisan. Mulut kita ini dikunci sama Allah. Yang berbicara siapa? Tangan dan kaki kita. Anggota tubuh kita yang menyaksikan. Maka apa? Di hari itu nggak ada orang berdusta, nggak ada. Anggota tubuh ini yang bersaksi. Ya, na'udzubillah. Ya, ngerinya di hari itu. Nah, Allah ketika menghisab orang-orang beriman, kata Rasul tadi, itu berduaan. Ya. Kemudian orang beriman tadi, dia mengakui segala macam dosa yang telah diperbuat. Sampai ketika dia melihat dirinya akan binasa. Kenapa? Banyak sekali dosanya. Maka Allah berkata kepadanya, satartuha 'alaika fid dunya. Dosa-dosamu itu telah aku tutupi ketika di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawma, dan aku mengampuninya di hari ini. Coba, ini orang beriman ya, Masya Allah. Jadi Allah menyampaikan di hadapan orang beriman tadi, aku tutupi dosamu di dunia dulu. Makanya dalam Islam nggak boleh kita itu ngungkit-ngungkit perbuatan dosa kita. Ya, dulu itu diskotik saya yang bangun. Dulu itu orang yang mati di pinggir jalan itu saya yang bunuh. Kan perlu diceritakan itu. Sesuatu yang Allah tutupi sudah. Itu tahu yang janda itu hamil itu. Langganan saya itu. Astagfirullah. Gak boleh diceritakan ini. Udah, sesuatu dosa yang ditutup Allah tutupi sudah. Apalagi kalau kita ngungkit dosa orang lain. Itu lebih ngeri lagi, Pak. Hati-hati ya. Ngungkit dosa orang lain ngeri sekali. Kenapa? Karena Allah mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia menutupi aib, kekurangan, dosa seorang mukmin, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di hari kiamat. Berarti apa? Bagi orang yang mereka mengumbar aib orang lain, Allah akan umbar aib dia. Sudah, itu hukum alam sudah. Orang yang menutupi aib orang lain, Allah akan tutupi aib kita.
Orang yang mengungkapkan, menyingkap, menjelaskan, mengubar aib orang lain, Allah akan ubar aib dia. Ya, makanya Masya Allah, ini lisan harus dijaga betul-betul ini. Jangan sampai apa? Mengubar aib. Apalagi yang kita sebarkan itu dia tidak berbuat. Lebih ngeri lagi. Ya, ngeri lagi. Nah ini makanya kita sayang dengan amalan kita ya, karena amalan kita sangat sedikit, itu pun kita masih was-was. Mungkin Allah terima, mungkin tidak. Tapi ketika kita mengubar aib orang lain, menggibai orang lain, sudah pasti amalan kita tergugurkan. Habis amalan kita. Ya kan? Merugi sekali. Nah, ini Masya Allah. Kemudian kata Allah setelah itu, kata Rasul mengatakan, fayu'ti kitab hasanatihi. Kemudian dia diberikan catatan amal kebaikan. Jadi orang beriman. Begitu selesai dihisab, diberi catatan kebaikan. Nah, itu kalau yang dihisab orang beriman. Bagaimana kalau orang munafik yang dihisab atau orang kafir? Rasul mengatakan, wa ammal kuffaru wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiq. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka dipanggil di hadapan seluruh manusia. Dan Allah mengatakan, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala laknatullahi 'alal zalimin. Inilah orang-orang yang dulu mendustakan Allah. Ketahuilah, dia mendapatkan laknat, sesungguhnya laknat Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ini ya, maka dipermalukan dia. Dipermalukan di hari kiamat. Tapi orang beriman, Masya Allah, ya Allah betul-betul jaga mereka. Sehingga apa? Perbuatan dosa yang diperbuat tidak kelihatan. Tapi munafikin. Karena memang apa? Balasan tergantung dengan amalan. Orang munafik itu ketika di dunia pengennya apa? Kelihatan kebaikannya, keburukannya nggak kelihatan. Gitu kan? Jadi munafikin itu ibadah mereka sekedar apa? Sekedar apa yang dilihat manusia. Makanya Allah ketika mensifati orang munafik, apa kata Allah? Orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ketika mereka berdiri untuk sholat, berdiri malas-malasan. Sudah malas, nggak punya semangat itu. Udah azan, nanti sebentar lagi. Toh biasanya azan sampai iqomah kan seberapa jam, lumayan bisa ngopi dulu, bisa kerjaan selesai, gitu ya. Begitu komat lah, nanti imam juga seringnya panjang, bacanya panjang. Waladzolim nanti, wong kita dapat surokaat juga dapat apa jamaah gitu ya. Akhirnya apa? Terus ngulur-ngulur waktu, munafikin. Ditambah lagi kata Allah, yura'unan nas, mereka riya. Apa riya itu? Yaitu beramal agar dilihat manusia, dapat pujian. Makanya apa? Orang munafik itu ada dua waktu sholat yang paling berat bagi mereka. Apa kira-kira? Subuh dan isya. Kenapa? Itu gelap sekali, Pak. Nggak ada yang menyaksikan. Nggak ada orang megang HP, foto jepret, nggak kelihatan. Apalagi zaman dulu. Maka Rasul mengatakan, athqalus sholati alal munafiqin sholatul isya wa sholatus subuh. Sholat yang paling dianggap berat oleh orang-orang munafikin adalah sholat isya dan sholat subuh. Tadi karena gelap tadi. Nggak bisa pamer. Ya, nggak bisa pamer itu. Iya. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya. Ini tentang hisab. Dan Bapak sekalian bahwa ibadah, amalan yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat adalah sholat. Sholat. Sebelum puasa, sebelum sedekah kita, sebelum akhlak kita. Apa yang pertama kali? Sholat. Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama kali hamba dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Jika sholatnya baik, semua amalnya dianggap baik. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau sholatnya rusak, semua amalnya dianggap rusak. Apa penentunya? Sholat Bapak sekalian. Ya, coba makanya harusnya setiap muslim itu apa? Kita punya perhatian khusus tentang sholat ini. Sesibuk apapun kerjaan sholat.
Nah, Bapak sekalian, ternyata ibadah sholat ini ibadah yang paling ditekankan dari sisi satu, awal pensyariatan. Ya, Allah ketika memerintahkan segala macam perintah, ini mencukupkan mengutus Jibril. Kan itu, puasa utus Jibril. Tentang masalah zakat mengutus Jibril. Masalah yang lain-lainnya cukup Jibril diutus. Giliran masalah sholat, bagaimana Allah panggil nabinya ke langit ketujuh. Apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Apa oleh-olehnya? Sholat. Yang tadinya Allah wajibkan sehari semalam 50 kali. Berapa Pak? 50 kali. Kalau kita punya waktu dalam sehari 24 jam, berarti berapa? Sekitar 20 menit sholat lagi Pak. Ya, ada orang nyangkul baru cukup azan lagi, ada orang lagi panen ya baru dapat berapa aritan azan lagi. Kira-kira mampu nggak mampu? Akhirnya apa? Allah ringankan cuma 5 kali, tapi pahalanya menyamai seperti 50 kali. Coba, ini luar biasa. Ini yang pertama kali perintah Allah, langsung nabinya dipanggil. Kemudian Bapak sekalian, dari sisi ujungnya kapan orang itu gugur kewajiban sholat? Rasul mengatakan, sholli qa'iman, sholat sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, gak mampu sambil duduk. Duduk gak mampu, fa ala janbin, tiduran. Sekarang bagaimana kalau tidur pun gak mampu? Pakai isyarat. Jadi tidur boleh Pak, kita sakit sambil tiduran. Tidur ya, tidur berbaring, Allahu Akbar, masih baca. Bagaimana kalau andaikan tubuh kita sudah kaku atau lemes sama sekali, nggak bisa ngangkat? Apakah masih wajib sholat? Selama masih hidup dan berakal, masih wajib sholat. Bagaimana? Pakai isyarat, pakai mata. Andai kan mata sudah mejam sudah, tapi masih hidup, masihkah sholat? Kata ulama, masih, walaupun sekedar niat dalam hati. Coba ada nggak ibadah ditekankan sampai seperti itu? Ibadah puasa, kita dalam kondisi sakit, boleh tidak berpuasa, ganti di hari yang lain. Sudah tua renta, nggak mau berpuasa, nggak usah berpuasa, nggak usah ganti, banyak fidyah. Tapi giliran sholat nggak ada fidyah, sholat nggak ada Pak. Ya karena Masya Allah penentu hari kiamat. Ya makanya harusnya gitu Pak, kita punya perhatian khusus kepada diri dan keluarga kita tentang masalah sholat. Makanya Rasul ketika memerintahkan sholat kepada anak-anak sejak umur 7 tahun. 7 tahun kelas berapa itu? Kelas 1 atau TKB ya? Kelas 1 ya mungkin ya. Rasul mengatakan murru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in. Kata Rasul, perintahkan putra-putri kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin, kata Rasul. Dan pukullah mereka kalau sudah sampai 10 tahun belum sholat. Boleh kita mukul, tapi jangan pakai gagang cangkul Pak. Pakai apa mukulnya? Yaitu pukulan yang bikin efek jerah tapi tidak menyakitkan. Pakai pensil. Sholat dulu sana gitu. Kalau perlu sholat nanti beli bakso. Nah, gitu ya. Besok subuhan jamaah di masjid. Besok ke mall. Masya Allah ya. Boleh gitu Pak. Mantap seperti itu. Nah sekarang itu kalau anak 10 tahun nggak sholat, apa kata Rasul? Pukul itu. Dan sekarang yang menjadi masalah, bagaimana kalau bapaknya sama kakeknya yang nggak sholat? Gimana Pak? Pukul pakai apa itu? Pakai kursi Pak. Itu kalau bapaknya nggak sholat. Itu 10 tahun. 10 tahun kelas berapa Pak? Kelas 3 ya? Kelas 3. Nggak sholat Pak. Rasul minta dipukul itu. Nah sekarang kalau bapaknya nggak sholat, ya dipikir sendiri kira-kira. Biar cerah bagaimana. Ini tentang apa? Tentang hisab. Kemudian Bapak sekalian, kejadian yang berikutnya kata Ibnu Qudamah, wal mizan, yaitu tentang mizan. Apa mizan? Mizan itu adalah ma tuqaddaru bihil asya khifatan wa thiqalan. Itu sesuatu yang dipakai untuk menimbang berat atau ringan. Jadi mizan itu timbangan. Ya. Nanti akan kita jelaskan. Ibnu Qudamah mengatakan lahu kifatani walisan. Dari timbangan amal pada hari kiamat ini memiliki
apa namanya, tifatan itu dua, kalau yang kanan kiri namanya apa? Mata timbangan tuh. Kalau yang berdiri namanya apa itu? Atau kan nimbang itu. Nah, gitu. Jadi punya lisan. Lisan maksudnya itu yang menegakkan itu. Ada apa yang berdiri itu, besi berdiri misalkan. Nah, kanan kirinya ada yang ditimbang. Nah itu. Jadi lisan seperti itu. Apa timbangan seperti itu? Tuzanu bihil a'mal. Amalan manusia yang akan ditimbang. Adapun dalil dari Al-Quran, Allah berfirman terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Allah berfirman, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuh faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Sudah perhatikan, kebaikannya lebih berat, dia beruntung. Waman khaffat mawazinu, dan barang siapa yang ringan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka adalah orang yang merugi pada diri mereka sendiri, dan mereka berada di jahanam dalam waktu yang sangat lama. Ini Pak, Masya Allah, ini nggak sebarang ini. Tentang apa? Tentang timbangan amal ini. Tentang apa? Timbangan amal. Jadi mizan itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan juga apa? Berdasarkan ijma' apa? Para salafus saleh. Dalilnya 3 Pak. Ya, Al-Quran, tadi ayat sudah kita bacakan. Kemudian hadis Nabi akan kita bacakan, dan yang ketiga ijma' para ulama salafus saleh. Sepakat mereka. Ya, ini juga dikuatkan dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Ada dalam surat Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, fala tudlamu nafsum syai'a." Allah mengatakan, dan kami akan meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak ada seorang jiwa pun yang terzalimi. Perhatikan Pak. Jadi di hari itu nggak ada orang terzalimi. Serba adil. Kenapa? Karena saking luasnya ilmu Allah. Sekecil apapun kita berbuat kebaikan ada di situ, akan ditimbang. Sekecil apapun keburukan ada di situ, akan ditimbang. Makanya kalau seperti itu, kita jangan pernah meremehkan kebaikan Pak. Sampai pun kata Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rasul mengatakan, jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, berseri-seri. Itu apa? Kebaikan. Ini akan bisa apa? Memberatkan timbangan. Ini, ulang lagi, bahwa di timbangan amal itu tidak ada seorang yang terdolimi sedikit pun. Karena di situ, fala tudlamu nafsun syai'an. Tidak ada orang terdolimi sedikit pun Pak. Karena dolim sudah. Bahwa apa yang kita dapat, itu apa yang kita kerjakan. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Apabila dia melakukan keburukan seukuran apa? Habbatin min khardal, itu ukuran biji yang paling kecil. Ataina biha. Kami akan mendatangkan pada hari kiamat. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghisapnya, kata Allah. Ini perhatikan ya. Jadi timbangan amal dari Al-Quran ditimbang semua. Adapun dalam hadis, ini diantaranya diterangkan dalam hadis Bukhari Muslim. Rasul mengatakan, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai Ar-Rahman, itu Allah, sangat ringan dalam lisan ketika diucapkan, tapi sangat berat di dalam timbangan pada hari kiamat. 2 kalimat Pak. Apa tadi? Allah sangat cinta, sangat ringan di dalam lisan, tapi sangat berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya,
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini kalimat ringkas, tapi kalau kita mau terangkan bagus sekali nih. Jadi kalimat subhanallah itu adalah apa? Itu tanzihullah. Kita mensucikan Allah dari berbagai macam aib dan kekurangan. Allah nggak punya kekurangan sama sekali. Nggak punya aib sama sekali. Wa bihamdih, pujian kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna. Insya Allah ini. Jadi ini kalimat dua ini. Yaitu meniadakan segala kekurangan bagi Allah dan kita menetapkan segala kesempurnaan bagi Allah. Ini perhatikan, ini kalimat apa? Kalimat yang mengagungkan Allah. Kemudian subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan maha suci Allah tadi sama maknanya, itu kita mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan dan kita al-azim, menyebutkan tentang nama Allah al-azim, maha agung. Masya Allah ini. Ini dari apa? Dari sunnah Nabi. Kemudian Bapak sekalian, ya, kata penulis kitab di situ, yang ditimbang adalah amalan. Jadi secara umum bahwa yang ditimbang itu amalan. Tapi Bapak sekalian, terkadang ada sebagian orang yang ditimbang adalah apa? Adalah catatan amal. Ini tadi yang ditimbang adalah amalannya. Tapi ternyata di sana ada hadis menjelaskan ada orang yang ditimbang adalah catatan amalnya, kertasnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, bahwa Rasul menjelaskan tentang hadis yang dikenal para ulama dengan hadisul bitaqah, yaitu hadis tentang kertas kecil. Yaitu di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil seorang, panggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Orang ini dibeberkan catatan amalnya. Ternyata apa? Dia memiliki 99 lembar catatan amal. Yang panjangnya itu sepanjang mata memandang. Isinya apa? Dosa, maksiat, dosa, maksiat. 99 catatan. Maka Allah menampakkan satu persatu. Orang ini mengakui semua. Diakui semua. Maka orang ini menganggap dirinya akan apa? Akan binasa. Allah bertanya, alaka uzrun aw hasanah? Apakah kamu punya alasan atau punya kebaikan yang bisa menggugurkan dosa-dosamu ini? Dia mengatakan enggak punya, ya Allah. Kemudian apa? Allah mendatangkan kertas kecil, Pak. Kertas kecil. Yang isinya apa? Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ringkas kan? Ya enggak sampai selebar, cuman kertas kecil. Tapi isinya kalimat tauhid tadi. Maka orang ini seakan-akan meremehkan, dia mengatakan, ya Allah, ma hadhihi sijil, ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi sijil, ya Allah, apa bandingannya kertas kecil ini dengan catatan amal yang sangat banyak? Allah mengatakan, innaka la tudlamul yaum, engkau tidak terzalimi di hari ini. Akhirnya apa? Rasul mengatakan, fatuda'us sijilat fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Kemudian Allah meletakkan catatan amal yang banyak itu dalam satu mata timbangan dan kertas kecil dalam mata timbangan yang lain. Begitu ditimbang ternyata apa? Catatan amal la ilaha Muhammad Rasulullah lebih berat timbangannya. Hanya Allah ampunkan orang seperti itu. Kenapa dia? Dia masih memiliki akidah tauhid, yaitu tidak membatalkan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti apa? Ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya orang-orang yang akan apa? Memiliki kalimat tauhid ini sampai matinya. Masya Allah, akan memberatkan timbangan. Nah, makanya luar biasa sekali ini kita belajar tauhid itu perkara penting sekali. Kita bagaimana mempertahankan kalimat tauhid tetap ada dalam sanubari kita. Nggak pernah kita lepaskan sampai kita mati. Nggak pernah kita batalkan. Nah ini, Masya Allah. Ini ada orang yang ditimbang adalah catatan amal. Dan ada lagi sebagian manusia yang ditimbang adalah badannya. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim,
Rasul pernah mengatakan, innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah. Ya, sesungguhnya akan datang seorang ya yang besar lagi gemuk badannya pada hari kiamat, ditimbang badannya itu. Illa yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata apa? Badan yang begitu besar dan gemuknya begitu ditimbang melainkan seperti beratnya apa? Satu sayap nyamuk, Pak. Pernah nimbang? Kan nggak ada timbangannya itu. Coba ini bingung pakai timbangan apa itu? Timbangan mikroskop apa itu? Itu nggak ada nilai, nggak ada timbangannya itu. Padahal badannya gemuk, Pak. Mungkin 175, Pak. Kalau di dunia, tapi begitu di hari kiamat taruh di timbangan amal nggak ada sama sekali. Gitu ya. Kenapa sekalian? Karena memang badan gemuk nggak pernah dipakai untuk beribadah kepada Allah. Beda dengan satu lagi, ya, itu tentang kisah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi suatu ketika Bapak sekalian dikisahkan dalam suatu peperangan Abdullah ibn Mas'ud lagi berdiri, Pak. Ya, jadi Abdullah ibn Mas'ud itu Allah takdirkan kaki beliau kecil, kalau bahasa kita cacat gitu ya. Ada angin sepoi-sepoi beliau mau roboh itu. Spontan para sahabat yang melihat tertawa. Kik gitu. Rasul mengatakan, "Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Ya, kata para sahabat, "Ya Rasul, saking kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud." Apa kata Nabi? "Wallahi innahuma fil mizani athqalu min Uhud." Demi Allah, sesungguhnya kaki kecilnya Ibnu Mas'ud nanti di timbangan amal pada hari kiamat lebih berat daripada timbangan gunung Uhud. Kenapa sekalian? Walaupun kakinya kecil, tapi apa? Kaki yang senantiasa mengantarkan beliau untuk ke masjid. Kaki yang walaupun kecil senantiasa mengantarkan beliau untuk mendakwahkan Islam, untuk berjihad. Kaki yang sering berlumuran darah karena berjihad. Ini yang akan apa? Memberatkan. Maka jadilah Bapak sekalian, kita memiliki badan kaki ini untuk ibadah kepada Allah. Agar apa? Berat timbangannya. Jangan kita buang, udah berapa Bapak sekarang, Pak? 87. Wih, kurang gemuk. Gitu ya. Pengennya berapa? 175 bangga kita ya. Tapi nggak pernah ibadah aja itu. Hari kiamat kayak apa? Kayak bulu, kayak kapas gitu, Pak. Dari kayak nyamuk sayapnya saja, Pak. Nah, ini Masya Allah. Ini tentang apa? Tentang mizan. Mizan ya, Masya Allah. Jadi semua kita akan ditimbang amalannya. Ya, akan ditimbang amalannya. Maka siapa yang beruntung itu adalah orang yang kebaikannya lebih berat daripada apa? Dari keburukannya. Maka seharusnya apa? Setiap muslim itu kita banyak untuk melakukan apa? Muhasabah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Beliau mengatakan, hisablah diri kalian sebelum dihisab pada hari kiamat, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang pada hari kiamat. Itu apa? Kita nih menimbang kira-kira mana kebaikan atau keburukannya lebih banyak pada kita. Kenapa kata beliau? Karena orang yang sering melakukan seperti itu lebih meringankan dia ketika dihisab dan ditimbang pada hari kiamat. Kenapa? Kalau kita sering menimbang diri kita, menghisab diri kita, akhirnya kita tahu kekurangan kita, Pak. Ternyata lebih banyak keburukan saya. Maka kayaknya perlu sekali-kali, Pak. Saya pernah itu, padahal hidup di pondok, Pak. Saya coba aja. Mau tidur, saya ngikuti kata Umar tadi. Tulis tadi. Dari bangun tidur, sholat. Habis itu, murojaah sebentar, zikir. Habis itu tiduran, habis itu ngobrol. Terus ternyata padahal kita di pondok, Pak, tetap waktu yang sia-sia lebih banyak daripada waktu kita ibadah dan belajar di pondok, Pak. Apalagi kalau kita di luar pondok. Coba kita hitung sekarang, Pak ya. Sekarang sholat sehari 5 kali. Sekali sholat berapa menit, Pak? Sekali sholat subuh 2 rakaat sampai 10 menit berapa? Pokoknya kalau kita membaca surat rakaat pertama An-Naba, yang kedua An-Nazi'at, insya Allah sekitar 1/4 jam.
Tapi kalau di masjid-masjid kampung, imam baca 2 surat itu kayaknya berkabur jamaah. Dapat teman gitu ya. Selamu pasar malah gitu. Malah bisa-bisa dicopot jabatan imamnya itu, Pak. Ganti besok nggak cocok Anda gitu ya. Ya paling Al-Qari'ah, Al-Falaq itu, Pak ya. Itu paling 5 menit. Itu jahriyah. Lah zuhurnya 5 menit paling. Andaikan kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 menit, berarti cuma berapa? 25 menit, Pak. Ya kita tambahlah 10 menit, Pak. Bonus. Berarti sehari 50 menit. 50 menit kan sejam kurang. 50 menit. Baca Al-Quran sehari berapa jam, Pak? Lah, baca Al-Falaq melipat sebet itu ya. Berapa jam kita baca Al-Quran sehari, Pak? Coba. Nah, itu ya, coba. Kita untuk tidur sekarang. Tidur berapa jam? Menurut dokter, biar sehat 8 jam. Ya, 8 jam kan? Itu tidur yang berkualitas 8 jam. Kerja 8 jam. Berarti berapa? 8 16 jam. Padahal waktu kita 24 jam. Sisa berapa, Pak? 16, 8 ya. Tinggal 8. Apakah betul 8 jam untuk ibadah? Enggak. Untuk megang HP, berapa sekali megang HP? Enggak cukup 10 menit. Setengah jam sekali megang. Sehari 5 kali. 10 menit. Masya Allah, habis, Pak. Belum lagi ngobrol sama orang. Apalagi, Masya Allah. Bisa-bisa ibadah kita cuman berapa? Cuman sejam. Tapi 23 jam untuk urusan tidak ada manfaat. Nah, itu coba kita hisab diri kita, Pak. Makanya jangan kemudian kayak calon surga loh. Kadang-kadang ini perhatikan setan itu, Masya Allah, yakin calon surga loh. Buktinya apa? Sholat 5 waktu kerjakan, Ramadan puasa, rencana mau umroh, lu kan calon surga. Padahal kalau kita hitung-hitung ternyata lebih banyak keburukan kita, lebih banyak waktu sia-sia daripada manfaatnya. Iya kan? Coba, makanya coba Pak sekalian, kita banyak muhasabah itu untuk menghitung-hitung amal soleh kita. Belum lagi bentak-bentak istri, ya jewer anak. Masya Allah, punya pelanggan kita, karyawan kita marah-marah. Masya Allah, itu semua dosa semua itu. Kebaikan kita mana? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini Bapak sekalian, ini penjelasan seputar ya masalah mizan, timbangan amal secara singkat. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita timbangan amal yang berat gitu ya, dengan amal-amal kebaikan, dan pergunakan waktu yang ada ini untuk kita mengumpulkan amal kebaikan yang akan memperberat timbangan amal kita pada hari kiamat. Dan Bapak sekalian, bahwa di antara timbangan amal yang paling berat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar tauhid, kita amalkan agar semakin berat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.